Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba fala taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla wa yattabi' ahsana innaka waliyyu dzalika wa qadiru 'alaihi. Rekan-rekan alumni Semaga tahun berapa? 93 ya. Tahun 96 ya. Yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini kami di Lubuk Linggau bisa bermajelis secara langsung dan bersama teman-teman yang juga hadir di majelis ini secara virtual melalui Google Meet, yang mana merupakan alumni Semaga atau SMA 3 ya, kelas biologi tahun 96 di Surakarta. Dan kita berada di awal dari suatu bulan, yang mana bulan ini adalah awal dari tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah. Kita berada di bulan Muharram, bulan pertama di tahun Hijriyah ini, yang sudah seharusnya seorang muslim ya, dia tidak hanya hafal tapi paham dan juga mengenal apa itu bulan-bulan yang diharamkan. Kita berada di bulan Muharram ya. Setelah Muharram ada Safar atau Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, ada Jumadal Ula, ada Jumadal Tsaniyah, ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan, ada Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan kita sekarang yaitu bulan Muharram ya, yang di dalam masyarakat Jawa disebut dengan bulan Suro. Bulan ini adalah salah satu dari 4 bulan suci di dalam agama Islam. Jadi agama kita itu punya 4 bulan haram ya. Ini bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bulan yang tidak boleh ada peperangan di dalamnya. Bahkan bulan ini, 4 bulan ini sudah diagungkan sejak sebelum zaman kedatangan Islam ya. 4 bulan yang haram tersebut disebutkan ya di dalam surat Taubah ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran." Hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Yang Allah tetapkan ya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah ada pembagian 12 bulan. Kemudian minha arba'atun hurum. Di surah At-Taubah ayat 36 disebutkan di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Ini bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-sanatu isna asyara syahran." 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan, ya, 4 bulan yang dimuliakan. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut. Ada 3 bulan yang dia bulan suci berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram. Yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram.
ya. Berarti kita sudah berada di bulan terakhir dari urutan 3 bulan haram yang berturut-turut, ya. Dari Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabul Mudhar alladzi bainal Jumada wa Sya'ban. Kemudian bulan Rajab yang diapit oleh bulan Jumadal Akhir, ya. Dan juga bulan Sya'ban, atau bulan ke-7 di dalam tahun Hijriyah. Itulah bulan-bulan yang diharamkan di dalam agama kita, ya, bulan-bulan yang disucikan, dimuliakan di dalam agama kita. Bulan ini, ya, dipilih sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lebih tepatnya tahun ke-16 Hijriyah, ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Ketika itu terjadi sengketa, ya, dibawakan kepada khalifah, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada sengketa hutang piutang antara 2 orang, ya. Dengan akad hutang itu jatuh temponya di bulan Sya'ban. Karena pada waktu itu belum ditentukan tahun, ya, untuk pemerintahan Islam, maka bulan Sya'ban berlalu, ya. Sudah lewat bulan Sya'ban belum dilunasi, ya. Sudah lewat bulan Sya'ban lagi belum dilunasi. Maka ketika saat itu, ya, orang yang berhutang tersebut mempunyai alasan, kan tidak disebutkan tahun berapa, hanya disebutkan bulannya bulan Sya'ban, ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berdiskusi dengan para sahabat yang ada pada waktu itu untuk menentukan tahun untuk pemerintahan Islam, ya. Maka ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita pakai tahunnya Persia, ya. Umar nggak mau, ya. Bagaimana kalau kita pakai penanggalan Romawi? Umar nggak mau, ya. Bagaimana kalau kita menetapkan tahun tersebut dari awal atau tahun kelahirannya Nabi Muhammad SAW, ya. Umar juga tidak, ya. Sampai akhirnya sepakat para sahabat, ya, yang berdiskusi dengan Umar bin Khattab pada waktu itu untuk menjadikan tahun dalam pemerintahan Islam dengan nama tahun Hijriyah, dan diambil dari peristiwa pertama kali Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Ini sejarah adanya tahun Hijriyah, ya, berdasarkan hitungan pertama kali Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan itu baru ada tahun 16 Hijriyah di masa pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan jangan salah kaprah, ya. Bulan Muharram itu bukan bulannya Nabi sampai di Madinah atau Nabi hijrah, bukan. Nabi SAW hijrah itu di bulan Rabiul Awal, ya. Nabi SAW itu hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Hanya diambil ini dari sisi tahunnya saja, dijadikan patokan tahun pertama Hijriyah, yaitu tahun di mana Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Berarti kita kalau sekarang 1445 sudah 1445 tahun, ya, sejak hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, ya. Masya Allah. Baik. Begitu mulianya bulan Muharram, ya, sampai-sampai Nabi SAW menyebutnya dengan Syahrullah. Dalam sebuah hadis dari Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, Fadlus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa, ya, setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, Syahrullah, bulannya Allah, ini bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariidhah salatul laili. Dan sebaik-baik salat setelah salat fardu atau salat wajib adalah salat malam. Nah, ketika makhluk, ya, disandarkan penyebutannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut, ya. Kita tahu masjid atau Ka'bah dikatakan Baitullah, ya. Itu menunjukkan kemuliaan tempat tersebut. Untanya Nabi Saleh dikatakan Naqatullah, ya, untanya Allah, itu juga menunjukkan mulianya makhluk tersebut, ya. Ketika Allah memuji hambanya ketika Isra, ya,
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, ya. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari. Allah menyebutkan dengan gelar hamba, abdihi, ya. Hambanya Allah, itu menunjukkan mulianya hamba tersebut, ya, atau makhluk tersebut. Kemudian kenapa bulan ini dinamai bulan Muharram? Baik. Karena dahulu, ya, awal mulanya nama bulan ini bukan bulan Muharram. Awal mulanya adalah Safar awal, ya. Ada Safar awal, ada Safar sani. Baik. Dulu penamaan seperti itu. Kemudian dirubah namanya menjadi bulan Muharram, sehingga Safar tinggallah Safar, tidak lagi ada penyebutan Safar kedua. Ada dua pendapat, ya, yang menjelaskan alasan kenapa dinamakan bulan Muharram. Yang pertama, dikatakan dinamakan Muharram karena berasal dari kata haram, ya, yang maknanya adalah larangan. Karena pada bulan ini, ya, ditegaskan keharaman berperang. Bahkan orang-orang jahiliyah sudah mengagungkan bulan ini sejak zaman dahulu. Karena dahulu, ya, orang-orang Arab, mereka kalau ingin perang jahiliyah, ya, mereka tahu bulan haram itu nggak boleh perang. Cuman, ya, kalau mereka melihat ada keuntungan, ya, dari berperang pada waktu itu, mereka geser bulannya. Jadi padahal itu bulan haram, dibuat seolah-olah bukan bulan haram. Ini bukan bulan haram, ini belum bulan haram. Ya, padahal itu sudah bulan haram. Jadi mereka mindah-mindahkan sesuka hati mereka kapan mereka mau berperang. Jadi mereka menghalalkan perang pada satu tahun, kemudian mengharamkan pada tahun yang berikutnya di waktu yang sama. Mereka hanya menggeser-gesernya saja, ya. Ini yang pertama, ya, dinamakan Muharram berasal dari kata haram yang artinya adalah larangan. Kedua, ya, dikatakan Muharram karena pada bulan ini termasuk dari salah satu 4 Ashharul Hurum, ya, bulan-bulan yang disucikan, yang kita singgung tadi di surat At-Taubah ayat 36. Imam Ibnu Katsir, ya, ketika menafsirkan At-Taubah 36, perhatikan kata Imam Ibnu Katsir, Zakara Syekh Alimuddin As-Sakhawi fi juz'in jama'ahu samahu al-mashhur fil asma'il ayami wal syuhur anna al-muharrama sumiya bidzalika liqaunihi syahran muharraman wa indi annahu sumiya bidzalika ta'qidan li tahlimihi li anna al-araba kanat tataqallabu fihi bihi fatuhillahu aman wa tuharrimuhu aman. Beliau mengatakan, kata Ibnu Katsir, ya, adalah Syekh Alimuddin As-Sakhawi di dalam salah satu karya beliau yang beliau beri judul Al-Masyhur fi Asmail Ayyam Wasyuhur, ya, bahwasanya Muharram ini dinamakan Muharram karena termasuk bulan yang haram. Adapun menurutku, kata Ibnu Katsir, dinamain bulan Muharram sebagai penekanan terhadap keharaman berperang di bulan tersebut karena orang-orang Arab zaman dahulu mengubah urutan bulan ini. Mereka menghalalkan perang di suatu tahun dan mengharamkan di tahun yang berikutnya. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, kemudian, ya, pembahasan kita berikutnya, beberapa kaum, ya, ada yang menyikapi bulan ini dengan gembira, ya. Ada yang menyikapinya dengan banyak beribadah. Ada yang menyikapinya dengan bersedih, ya. Dan ada yang menyikapinya dengan mitos-mitos, bahkan dengan kesialan. Yang akan kita bahas yang terakhir ini, ya. Benarkah bulan Muharram ini dikatakan bulan sial? Ya. Sering dengar istilah malam satu suro, katanya. Ya, bahkan ada film yang menyeramkan malam satu suro. Apakah benar demikian secara pandangan kacamata syariat Islam, ya? Maka ketahuilah, ya, ketika di bulan Muharram, ya, sebagian masyarakat kita ada yang menamakannya dengan bulan keramat, ya. Mereka menyebutnya bulan suro. Pada tanggal-tanggal tertentu mereka menghentikan aktivitas-aktivitas yang bersifat seperti hajatan besar, ya. Ada yang tidak mau berpergian jauh karena mereka menganggap
akan terjadi kesialan kalau pergi jauh. Ada lagi yang nakut-nakuti kalau engkau nikah di bulan Muharram, ya, di bulan Syura ini, nanti kacau balau rumah tangganya, jadi sial, ya. Macam-macam, ya. Anggapan-anggapan menikah di bulan Muharram ini. Makanya, ya, sebagian orang yang meyakini ini, mereka tidak menikahkan putra-putri mereka, ya, di bulan-bulan ini. Karena meyakini apabila menikah di bulan seperti ini mendatangkan sial bagi pasangan, ya, seperti perceraian, mungkin kematian, tidak harmonis, dililit utang dan sebagainya. Dan ini merupakan, ya, warisan sejak zaman dahulu, ya. Adapun secara pastinya dari mana sumbernya, wallahu taala alam, ya. Yang pasti ini ada di tengah-tengah masyarakat kita keyakinan seperti ini, ya. Maka kita perlu tinjau secara kacamata syariat, ya. Apakah benar demikian, ya? Bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan bulan ini adalah bulan yang dimuliakan. Kenapa bisa dianggap sial, ya? Maka kita akan tinjau dari kacamata syariat, ya, dari sisi sejarah dan juga dari sisi secara rasionalnya. Nah, dan di bulan-bulan seperti ini, ya, KUA itu agak lenggang, agak lapang, ya, karena jarang orang menikah. Setelah kemarin habis Lebaran, biasanya Idul Adha atau Idul Fitri, itu, ya, seperti kegiatan sangat banyak sekali. Tapi kalau di bulan Muharram ini agak lenggang, ya, sebagian KUA. Nah, maka kita yang sudah belajar agama, ya, kita akan patahkan mitos tersebut dan kita akan bahas secara tinjauan syariat. Yang pertama, dari sisi syariat, bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang diistimewakan. Bahkan Allah menyandingkan penamaan bulan Muharram dengan Syahrullah, ya, bulannya Allah. Nah, terlebih lagi, ya, di tanggal 10 dari bulan ini ada keistimewaan, yaitu hari Asyura, ya. Kata Nabi SAW, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukafira sanata allati qablaha. Aku berharap pada Allah agar puasa di hari Asyura ini, ya, tanggal 10 Muharram, kalau malam ini 3 Muharram, berarti Jumat depan kita berada di 10 Muharram. Nah, kata Nabi SAW, ya, puasa tanggal 10 Muharram itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Muslim, ya, puasa Asyura. Nah, secara syariat Islam yang dilarang di bulan ini adalah melakukan peperangan. Ya, sejak zaman dahulu sudah dilarang. Islam lebih menegaskannya lagi, dilarang berperang di bulan ini. Adapun kalau kita diserang, diperangi, maka membela diri tidak mengapa, ya. Yang tidak boleh adalah memulai penyerangan. Termasuk diharamkan juga di bulan ini perbuatan-perbuatan dosa maksiat yang menzalimi diri sendiri. Karena perbuatan maksiat di bulan ini dilipat gandakan dosanya. Apalagi jika maksiat tersebut memiliki nuansa kesyirikan, khurafat, ya. Di antara bentuk khurafat adalah meyakini bulan ini adalah bulan Syawal. Kenapa kita tidak boleh meyakini satu waktu tertentu dengan mengatakan waktu ini waktu sial, hari ini hari sial, bulan ini bulan sial, ya? Karena ini bentuk celaan terhadap waktu yang telah Allah ciptakan, dan itu beresiko, ya, sama saja mencela Allah yang telah menciptakan waktu tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, dengarkan kata Nabi kita, la tasubbud dahr, jangan kalian mencela ad-dahr, mencela waktu, ya. Fa innallaha huwad dahr, karena Allah itulah yang menciptakan waktu tersebut, ya. Nah, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ya, hadis riwayat Imam Bukhari, Allah berfirman, yuzini ibnu Adam, ya, anak Adam telah menyakitiku, yasubbud dahr, mereka mencela waktu, wa anad dahr, adapun aku adalah pencipta dari waktu itu, biyadil amr ukallibul laila wan nahar. Jadi tanganku segala perkara, aku memutar balik siang dan malam, ya. Nah, jadi hari apapun, ya, bulan apapun, tahun apapun yang Allah ciptakan itu semuanya baik. Tidak ada namanya hari sial, tidak ada namanya hari naas, ya. Sesungguhnya sial, naas itu bagian dari takdir Allah, ya, yang kita tidak ketahui kecuali setelah itu terjadi, ya. Jadi tidak ada kaitan dengan hari tertentu atau dengan bulan tertentu atau dengan waktu tertentu, ya. Kesialan itu takdir Allah yang tidak kita tahu
kecuali setelah kesialan itu terjadi. Ya. Allah bisa saja menimpakan kenaasan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun, apabila Allah menghendaki. Ya. Bahkan tempat yang paling mulia pun pernah tertimpa musibah besar. Ya. Sejak zaman dahulu pernah ada pembantaian di Ka'bah. Ya. Pernah ada banjir di Ka'bah. Pernah ada 2015 yang lalu ya, kren jatuh sehingga banyak orang yang tewas. Apakah kita katakan itu waktunya waktu sial atau tempat sial? Tidak mungkin, ya kan? Maka ya Allah bisa saja menimpakan kesialan atau kenaasan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun bila Allah menghendaki. Dan seorang hamba ya harus beriman kepada takdir dan rela menerima takdir tersebut, apapun yang Allah berikan kepada kita. Baik. Kemudian ya, ketika kita menyalahkan waktu, menyalahkan hari, menyalahkan bulan ya, sebagai penyebab suatu kesialan, maka ini sesungguhnya mirip seperti mitos-mitosnya orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah dulu ya, mereka tuh sering kumpul berbagai kesempatan dan mereka berbincang-bincang berbagai hal, dan terkadang ya mereka melontarkan ucapan yang mempersalahkan waktu. Mereka menyalahkan waktu sebagai penyebab kesialan ya usaha mereka, atau tatkala mereka tertimpa musibah. Di samping itu juga dari kacamata syariat Islam ya, meyakini adanya hari sial atau bulan sial ini merupakan bentuk tiarah atau tasya'um ya, yang dilarang oleh baginda Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, baginda Nabi SAW ya mengatakan at-tiaratu syirkun. Ya, tiarah itu termasuk kesyirikan. Tiarah ini menganggap sial perkara yang tidak ada hubungannya dengan kesialan sama sekali. Ya. Dan inilah merupakan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah terdahulu, dan ini sudah dilarang dalam agama kita. Ya. Karena tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat, tidak ada mampu juga menghadirkan ya, atau menimpakan mudarat, kesialan atau kenaasan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita tidak tahu segala sesuatu yang akan terjadi sampai sesuatu itu terjadi. Nah, maka tidak ada larangan melakukan aktivitas yang mubah di bulan Muharram ya, apalagi itu seperti nuansanya ibadah, seperti pernikahan ya. Maka menikahlah, yang ingin menikah di bulan ini menikahlah ya. Jangan takut dengan keyakinan-keyakinan khurafat dan mitos yang berada di tengah-tengah masyarakat kita. Baik. Kemudian ya, dari tinjauan sejarah tentang bulan Muharram ini. Pada bulan ini, tepatnya tanggal 10, ya, Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Tanggal 10 Muharram. Ya. Hari di mana Nabi Musa dan para pengikutnya yaitu Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Jadi kisahnya Ibnu Abbas, ini kisahnya disebutkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ibnu Abbas ini mengatakan, "Falamma qadima Rasulullah sallallahu ila Madinah." Ketika Rasulullah sallallahu ke Madinah, ya, beliau mendapati orang-orang Yahudi yasumuna yauma Asyura. Mereka berpuasa di hari Asyura. Maka Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah pada waktu itu, ya, hari apa ini kalian yang sekarang sedang berpuasa? Ya. Ma hadzal yaum allazi kuntum tasumun. Hari apa ini kalian sedang berpuasa? Maka mereka menjawab, hadza yaumun azim. Ya. Kata orang-orang Yahudi Madinah kala itu, ini hari yang spesial, ya, hari yang agung. Yaumun ya anjallahu Musa an Fir'aun wa qaumihi. Pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa ya bersama Bani Israel serta menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Nah, maka Nabi Musa berpuasa pada hari itu, yaitu hari Asyura. Ya. Tujuannya apa? Untuk bersyukur. Maka kami pun mengikuti Musa alaihissalam. Ya, ini orang-orang Yahudi juga puasa di tanggal 10 Asyura. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Ya. Kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Musa daripada kalian. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa juga pada hari Asyura. Ini awal mula
puasa yang diwajibkan dalam agama kita, ya, puasa Asyura, karena Nabi memerintahkan. Taib. Kemudian ketika pada tahun kedua Hijriah, Allah wajibkan puasa Ramadan, kutiba alaikumusiyam, turun Al-Baqarah 183, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Ya. Tahun pertama Hijriah, puasa yang wajib itu adalah puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Ya. Jadi dari sisi sejarah, ya, bulan Muharram itu justru bulan sukacita. Ya, Musa dan Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentara tenggelam. Taib. Jadi nggak ada duka cita, apalagi kesialan. Sehingga menganggap bulan Muharram sebagai bulan sial ini tidak ada landasan sejarah yang membenarkannya, karena pada bulan ini justru, ya, kita mendapatkan anugerah yang sangat tinggi. Maka wajarlah kemudian kaum muslimin mensyukurinya dengan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Taib. Kemudian, ya, secara rasional dari sisi produktivitas amal, tidak dipergunakannya sebuah hari lebih-lebih sebulan untuk melakukan aktivitas sebagaimana selayaknya, itu akan mengurangi produktivitas kerja atau amal. Karena ketika pada hari yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk perjalanan, misalkan kita pulang kampung, ya, silaturahmi atau berangkat tempat kerja, ke pendidikan yang bermanfaat lah, maka semuanya gara-gara keyakinan sial tadi harus ditunda besok harinya dan harus buru-buru dilakukan, ya, sehari sebelumnya. Maka masyarakat, ya, atau orang-orang yang cenderung memahami naasnya suatu usaha hanya pada masalah-masalah duniawi, takut kecelakaan, takut bangkrut, takut miskin, ya, takut mati, ini menunjukkan, ya, orientasi hanya semata-mata hasil yang bagus, ya. Tidak siap untuk menerima kerugian, ya, apalagi pada sampai tingkat kematian. Karena memang, ya, tidak cukup bekal amal untuk itu. Padahal semua manusia pasti akan mengalami namanya mati, ya. Dan yang jelas waktunya tidak mesti pada bulan Muharram, melainkan di semua bulan bisa mendapatkan keberuntungan, ya, maupun kerugian. Tidak ada riset manapun, ya, yang menghasilkan data bahwasannya pada bulan Muharram angka kecelakaan itu meningkat. Ya. Rasio kematian paling tinggi itu di bulan Muharram. Perceraian paling banyak itu di bulan Muharram. Ya. Ada nggak yang bisa mendatangkan riset seperti itu? Taib, apakah dengan menghindari bulan ini sehingga dijamin kita bebas dari masalah? Belum tentu juga. Ya. Taruhlah kita bebas masalah bulan Muharram, ya, bulan Syawal masih ada. Karena dunia kan sejatinya perpindahan dari masalah satu menuju ke masalah yang lain. Ini dunia, ya. Yang nggak ada masalah itu nanti kalau sudah masuk surga. Taib, ya. Jadi semuanya tergantung dengan usaha dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan tentang naas atau mujurnya. Taib. Maka, ya, di awal-awal tahun ini adalah kita merenungkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah Al-Hasyr ayat 59, surah Al-Hasyr ayat 18, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan, ya, apa yang dia telah diperbuat dan akan menjadi bekalnya untuk esok hari, untuk hari akhirat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik. Tadi sempat disinggung tentang puasa Muharram adalah sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Kita akan bahas puasa sedikit, ya. Nah, puasa Muharram, ya, di antara keutamaannya adalah Abdul Siyam ba'da Ramadan, ya, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Kita sudah sebutkan puasa yang paling sangat ditekankan di bulan ini jatuh pada tanggal 10 Muharram, yang dikenal dengan puasa Asyura, ya, 1 pekan lagi insyaallah. Yang kata Nabi SAW, atasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablaha, ya, aku berharap agar Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu dengan puasa di hari Asyura ini. Taib. Dan puasa Asyura ini itu sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Perhatikan, Aisyah berkisah.
Aisyah radhiyallahu taala anha berkisah. Kata Aisyah, "Kana yaumu Asyura tasumu Quraisy fil jahiliyah." Hari Asyura itu dulu orang-orang Quraisy juga puasa. Di masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW yasumuhu. Nabi pun juga puasa. Falamma qadimal Madinah shamahu wa amara bisyamihi. Ketika beliau hijrah ke Madinah, ya, beliau puasa Asyura dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa Asyura. Falamma furida Ramadan taraka yauma Asyura. Tak kala diwajibkan puasa Ramadan, beliau meninggalkan puasa Asyura dan beliau mengatakan faman syaa shoma wa man syaa taraka. Barang siapa yang ingin silakan puasa dan barang siapa yang tidak ingin maka boleh tidak puasa. Ya, jadi puasanya sunnah. Sunnah memang, ya sunnah. Tapi kalau kita kelewatan, ya, maka entah tahun depan ketemu lagi atau enggak, ya. Karena 1 tahun yang telah lalu dosa kita akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Enggak, sebagian ulama, ya, mengatakan walaupun sedang safar, kalau bisa, ya, puasa Asyura dan puasa Arafah itu tetap dikerjakan. Kenapa demikian? Karena beda. Ramadan, kalau kita nggak kuat atau kita sakit atau kita safar, ya, kita bicara safar. Kalau kita safar itu bisa diganti di hari lain, ya, bisa diganti di bulan yang lain. Tapi tidak dengan puasa Arafah dan puasa Asyura, karena harinya hanya itu. Ya. Hanya 1 tahun sekali kita ketemu hari itu. Beda dengan puasa Ramadan. Ya. Kita bisa mengqadha puasa Ramadan sekarang, kita bisa mengqadha puasa Ramadan bulan depan, ya. Yang pasti di waktu-waktu kita diperbolehkan puasa di dalamnya. Ya. Tapi kalau Asyura dan Arafah itu puasa itu hanya ada 1 tahun sekali. Ya, tidak bisa diganti di hari lain. Baik. Kemudian, ya, jadi catat tanggalnya tanggal 10 Muharram, ya. Insyaallah Jumat depan. Kemudian, ya, Nabi SAW dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibnu Abbas, dia menceritakan, hina sama Rasulullah SAW yauma Asyura. Ketika Nabi puasa di Asyura, ya, wa amara bisyamihi, beliau memerintahkan manusia untuk puasanya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumu tu'azimuhul yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, ya, pada hari ini, hari Asyura ini, hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah SAW, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Kalau begitu, ya, agar kita tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani, kalau tahun depan, ya, kita masih hidup, maka kita akan puasa juga tanggal 9-nya. Maka puasa tanggal 9 namanya puasa Tasu'ah. Ya. Qala falam yatil amul muqbil hatta tufiya Rasulullah SAW. Ya. Akan tapi takdir mendahului, belum sempat tahun depan datang, ternyata Rasulullah SAW sudah meninggal terlebih dahulu. Ya. Beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. Nah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadisnya sahih. Sehingga puasa tanggal 9 namanya puasa Tasu'ah, tanggal 10 namanya puasa Asyura, ya. Tanggal 9 tahun ini insyaallah di hari Kamis depan, ya. Nah, dan tanggal 10 ini di hari Jumatnya. Ini 2 puasa Asyura yang sahih berdasarkan hadis Nabi SAW. Ada 1 hadis lagi, ya. Tapi hadisnya dari sisi jalur periwayatannya lemah, ya. Sumu yauma Asyura wa khalifu fihil yahud. Berpuasalah kalian hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Berpuasalah sebelumnya atau berpuasalah setelahnya satu hari, ya. Tapi hadis ini lemah, ya. Namun kalau ada yang ingin berpuasa juga tanggal 11, maka tidak mengapa, karena itu termasuk dari puasa di Syahrullahil Al-Muharram. Puasanya di bulan Allah Al-Muharram, ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah puasa bulan Muharram ini 1 bulan penuh ataukah tidak, ya. Maka terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, ya. Yang pasti kita memperbanyak amalan puasa di bulan Muharram ini, ya. Terutama tanggal 9 dan tanggal 10 itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Seminim-minim mungkin itu tanggal 10-nya. Ya. Seminim-minim mungkin tanggal 10-nya itu jangan kita tinggalkan, karena di dalamnya terdapat penghapusan dosa selama 1 tahun yang telah lalu. Nah, kemudian, ya, setelah kita melalui berbagai penjelasan tentang Asyura terutama, ya. Asyura ini kan sebagian sekte, ya. Tidak hanya bulan Muharram ini tidak hanya diagungkan oleh agama Islam saja, ya. Sekte-sekte dalam Islam pun
Mereka mengagungkan dengan cara-cara mereka. Bahkan agama lain pun, Yahudi, Nasrani juga mengagungkan. Bahkan orang musyrik Arab jahiliyah dulu juga mengagungkan bulan ini. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya. Apakah kita bergembira ataukah kita bersedih? Ya. Kalau orang-orang Syiah, apa yang mereka akan lakukan pada hari Asyura? Mereka melukai diri sendiri. Ya. Mereka memukul-mukul kepala mereka. Ya. Ada yang mengiris-ngiris kepala mereka atau mencambuk-cambuk badan mereka. Ya. Mereka deklarasikan sebagai hari kesedihan atas kematian Husain, ya, alaihissalam. Ya. Husain, Imam Husain, ya, atau cucunya baginda Nabi SAW, ya, Husain radhiyallahu taala anhu. Ya. Husain meninggal karena dibunuh. Nah, wafatnya Husain, cucunya Nabi SAW, yang terbunuh di Karbala. Orang-orang yang mengaku pendukungnya Husain, ya, menjadikan hari kematian Husain sebagai hari penyesalan dan hari kesedihan, ya, atas meninggalnya Husain. Makanya, ya, ketika hari Asyura mereka melakukan hal mengucurkan darah, ya, melukai diri sendiri, punggung mereka dengan benda-benda tajam, ya. Dan itu menjadi pemandangan yang biasa di tengah-tengah mereka. Mereka menangis, memukul-mukul wajah mereka sebagai lambang kesedihan atas terbunuhnya Husain. Ya. Dan ini secara agama kita dilarang. Ya. Nabi SAW mengatakan apa? Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk orang-orang golonganku, orang-orang yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek baju dan berteriak-teriak seperti teriakan orang-orang di masa jahiliyah. Nah, kemudian juga, ya, an-naiha, ini kan termasuk niyaha, berarti bersedih, seolah tidak terima dengan takdir. Orang-orang yang suka berniyaha, yang bersedih yang berlebihan atas wafatnya seseorang, ya, apabila tidak taubat, ya, maka pada hari kiamat nanti dia akan dipakaikan jaket dari besi yang panas, ya, yang di dalamnya terdapat penyakit gatal. Jadi sudah panas gatal lagi, ya, luar biasa. Siksaannya sudah panas gatal lagi. Ini untuk orang-orang yang suka meratapi orang yang sudah meninggal dunia atau mayit yang meninggal dunia. Ya. Kebalikannya, sekte Nawasib namanya. Kalau Syiah ini mereka yang katanya pendukung Ahlul Bait, pencinta Ahlul Bait, ya, tapi ternyata mereka berlebihan, ya, terhadap Ahlul Bait. Kalau Nawasib ini yang membenci Ahlul Bait, yang membenci Ahlul Bait. Ya. Kalau Syiah gulu, kalau ini terlalu membenci. Ya. Sehingga pada hari-hari ini mereka bergembira. Bahkan mereka memberikan nafkah yang lebih, ya, kepada anak-anak di sisi mereka memberi hadiah, seperti mereka merayakan hari raya Idul Fitri. Ini kelompok sekte Nawasib namanya, ya, yang membenci Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ya. Kita wajib mencintai Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita mencintai Hasan dan Husain, kita mencintai Ali, Fatimah, kita mencintai Ibunda Aisyah, ya, Ibunda Khadijah, Ibunda Hafsah, ya, dan semua ummahatul mukminin, ya, tanpa terkecuali Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Kita mencintai mereka semua, ya, dan kita berharap bisa bersama dan berkumpul dengan mereka di surganya nanti, di surganya Allah nanti. Taib. Adapun orang-orang Syiah, mereka adalah orang-orang yang berlebihan terhadap Husain terutama, ya, dalam mengkultuskan atau memuliakan Ahlul Bait, ya, terutama Husain cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau memang mereka mencintai Ahlul Bait, ya, kalau memang begitu cara menunjukkan cinta kepada Husain, ya, bukankah Hasan itu juga anaknya Ali, ya, saudaranya Husain? Hasan itu meninggal diracun. Apakah karena Hasan meninggal diracun kemudian kita juga minum racun dalam rangka sedih, ya, atas meninggalnya Hasan? Ya. Rasulullah SAW meninggal juga diracun. Ketika perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah, beliau dihidangkan makanan oleh wanita Yahudi. Beliau sempat makan sedikit dan racun itu berefek nantinya kepada kesehatan beliau sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Ya. Nah, maka pada hari tersebut orang-orang berbeda-beda dalam menyikapinya, dan yang tepat sesuai dengan syariat kita adalah pada hari Asyura kita berpuasa sebagaimana Nabi SAW juga berpuasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Ya. Nah, sehingga ringkasannya apa? Ringkasannya amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini, yang pertama puasa. Ya.
tanggal 9, tanggal 10 ya. Seminim mungkin tanggal 10 itu puasa deh ya. Kalau bisa perbanyak puasa di bulan ini. Mungkin puasa Daud atau puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid. Baik. Kemudian yang memperbanyak amal soleh, karena amal soleh di bulan ini dilipat gandakan. Termasuk kita sedang kajian sekarang ya. Insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, perbanyak taubat ya, menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan, karena sebagaimana pahala dilipat gandakan ya, begitu juga dosa ya, dosa akan dilipat gandakan kalau kita berbuat maksiat. Adapun kalau kita bertobat ya, maka ini adalah kesempatan bagi kita agar tobat kita tersebut bernilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Maka segeralah bertobat kepada Allah, dan insya Allah kita akan ajukan lagi pertemuan kita secara langsung dan juga secara virtual bersama teman-teman dari alumni SMA 3 Surakarta ya, kelas biologi tahun 96. Dan sekarang kita buka ruang untuk diskusi, baik sesuai dengan tema ataupun yang berbeda dengan tema yang kita bahas sekarang. Nah, barakallahu fikum. Silakan Pak Parindra. Iya. Yang live ada nanya tak? Belum ada. Belum mana? Izin bertanya Ustaz, apabila berbuat kebaikan di bulan Muharram akan dilipat gandakan pahalanya, bagaimana dengan perbuatan buruk, apakah juga akan dilipat gandakan dosanya? Ini pertanyaan dari Abu Aiman. Nah, ya. Kebaikan dilipat gandakan pahala. Bagaimana dengan perbuatan buruk ya? Allah sudah sebutkan di surat At-Taubah ayat 36 ya, ketika menyebutkan minha arbatun hurum ya. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Tidak hanya di bulan Muharram, di 4 bulan ini, bahkan di sepanjang tahun tidak boleh kita berbuat dosa. Cuman khusus di 4 bulan ini Allah sebutkan secara khusus ya, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri sendiri di bulan-bulan tersebut. Artinya apa? Ya. Di bulan-bulan ini ya, dosa yang dilakukan itu tidak sama dengan dosa dilakukan di bulan lain. Di bulan lain itu dosanya iya ditulis ya. Dan bisa jadi karena ini bulan yang mulia, apabila kita berbuat dosa, dosanya pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, karena Allah sudah jelas mengatakan di At-Taubah 36, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri sendiri ya di bulan-bulan yang sudah Allah haramkan. Barakallahu fikum. Nah,
ada lagi pertanyaan Ustaz. Amalan baik apa saja yang bisa menggantikan atau mendekati puasa tanggal 10 apabila kami sudah berniat puasa namun berhalangan karena haid misalnya. Iya, insyaallah ya. Untuk kaum wanita yang mungkin nanti tanggal 10 Muharram ya, dia haidnya datang misalkan, adakah amalan-amalan lain yang bisa dia lakukan ya, yang pahalanya mungkin setara dengan dihapusnya dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu ya? Maka dari sisi kuantitas pahala ya, secara redaksi hadis Nabi, amalannya hanya berpuasa, yang dosa 1 tahun yang telah lalu itu dihapuskan. Nah, namun dari sisi pahala yang dilipat gandakan ya, semua amalan baik, sedekah ya, apalagi perempuan itu tak kala dia mengurus rumahnya ya, mengurus anak-anaknya, melayani suaminya, itu kan bernilai pahala untuk dia. Semua kebaikan yang dia lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah dan akan dilipat gandakan. Dan adapun ya, kalau seandainya dia menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa, untuk orang yang berbuka puasa di hari Asyura ya, ini untuk para wanita yang haid, bisa itu keluarga sendiri atau mungkin dia cari masjid yang mengadakan buka bersama Asyura mungkin ya, atau panti asuhan, dia kasih makanan mereka untuk berbuka ya. Maka kata Nabi SAW, man aftara sha'iman, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka falahu ajrun ya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, la yanqusu min ujurihim syai'an, tidak dikurangi dari pahala orang-orang yang berpuasa sedikit pun ya. Mudah-mudahan dengan redaksi hadis itu ya, pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa, mudah-mudahan sama juga dari sisi kuantitasnya, itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu, mudah-mudahan ya. Karena pahala ini kan kita bicara rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu sangat luas ya, sangat mudah bagi Allah untuk memberikan rahmatnya kepada kita. Bahkan Al-Quran mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah ya. Jadi ada kesempatan insyaallah ya, berdasarkan redaksi hadis Nabi yang sudah kita sebutkan tadi, untuk para wanita yang mungkin haid nanti di tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram ya. Kemudian masalah kontemporer, bolehkah mereka mengkonsumsi obat penahan haid ya? Maka jawaban para ulama kontemporer, para wanita sahabiat zaman dahulu mereka juga haid ya. Istri-istri Nabi juga haid. Dan mereka natural ya, waktunya haid, tinggalkan puasa, tinggalkan sholat ya, tidak berhubungan suami istri, waktunya beribadah. Adapun di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, misalkan ya, kemajuan medis, ada obat bisa menahan haid dan dia mengkonsumsinya, maka diperbolehkan, hukum asalnya adalah mubah dengan syarat tidak membahayakan diri sendiri ya. Syaratnya tidak membahayakan diri sendiri ya. Jadi kalau kata dokter, kalau dikonsumsi tidak masalah bagi kesehatan, maka tidak mengapa. Nah, kemudian izin bertanya Ustaz, selain dari berpuasa yang dianjurkan pada tanggal-tanggal yang disebutkan, apakah ada lagi amalan-amalan khusus yang bisa kita lakukan? Syukran. Nah, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Semua amalan soleh ya di bulan ini dilipat gandakan, semuanya tanpa terkecuali. Yang termasuk kami sebutkan tadi, aktivitas kita sehari-hari, karena bertanya ini wanita, ya, misalkan dia mengurus rumahnya, mengurus rumah tangganya, melayani suaminya, ya, mengurus anak-anaknya, itu pun bernilai pahala, bahkan dilipat gandakan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini kemudahan bagi kaum wanita ya, yang tidak dimiliki oleh kaum pria ya. Mungkin dari sisi amalan harian, para bapak-bapak mungkin mencari nafkah, itu kewajiban mereka. Namun para wanita berpeluang mendapatkan pahala yang sangat besar ya, dengan mereka melakukan hal-hal yang itu justru bisa mereka lakukan di rumah mereka sendiri ya. Salah satunya tadi ya, ketika harinya orang berpuasa, dia menyediakan makanan untuk orang-orang yang berpuasa ya. Semua amalan soleh apapun itu ya, sedekah ya, minimal kita tabassumu ka fi wajhi hakikat sedekah ya. Kau tersenyum di hadapan saudaramu, itu pun ada pahala sedekahnya. Baik.
Semua amalan soleh tanpa terkecuali itu dilipat gandakan. Bahkan suami istri, kata Nabi SAW, fa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kalau kalian berhubungan suami istri itu ada pahala sedekahnya. Itu punya ada pahala sedekahnya, dan itu juga akan dilipat gandakan. Semua amalan baik ya, tanpa terkecuali itu dilipat gandakan di bulan ini. Ya, maka perbanyak amal soleh apapun itu. Ya. Bisa yang dia sifatnya amalan individu, ya, seperti zikir, baca Quran, sholat, ya, puasa, atau amalan sosial, ya, seperti kita membantu orang lain, ya, atau kita membantu keluarga kita, ya, atau amalan yang sifatnya kesenangan antara suami istri, ya, berhubungan antara suami istri, itu pun bernilai pahala, ya, di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita lihat, masya Allah, luasnya rahmat Allah, ya. Semua bisa mendatangkan pahala, ya. Dan jangan lupa niatkan ikhlas untuk mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam diskusi ini. Nah, kalau ada lagi silakan, kalau tidak ada mungkin cukup sampai di sini. Sudah jadi ya. Sudah terwakili. Oh, sudah terwakili. Oke. Nah, sudah, gimana? Cukup? Gimana Pak Parindra? Sampun nggih? Masyaallah. Masya Allah. Karena nggak bisa, cuma taunya sampun aja ya. Sempat setahun di Jogja dulu kan. Baik, kalau mungkin sudah ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Anda ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari alumni SMA 3 Surakarta, ya, kelas biologi tahun 96, yang mudah-mudahan kita semua istiqomah ya, dalam kebaikan, ya, istiqomah dalam ketaatan, dan kita semuanya tentunya berharap, ya, Allah wafatkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita ketakwaan sampai akhir hayat kita, karena takwa adalah kunci untuk masuk surga. Takwa adalah kunci dan jalan keluar dari segala masalah yang ada di dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Izin pamit dari majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.